Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini pada maghrib kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat berjumpa bersilaturahim dalam rangka tazkirah agama. Hadirin, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, "Man arada ayyusata lahu rizquhu wa yunsa' lahu umruhu falyasil rahim." Barang siapa yang ingin dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaklah bersilaturahmi. Silaturahmi dalam berjamaah itu memang dianjurkan. Hadirin, subuh tadi alhamdulillah kita mendapat pencerahan. Teringat kita dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa man nu'ammirhu naqishu fil khalqi afala ta'qilun." Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka akan dikembalikan kepada kejadian semula. Apakah kalian tidak berpikir? Surah Yasin itu sering kita baca, malah hafal semuanya. Tapi pernahkah kita berpikir dalam salah satu ayatnya itu menjelaskan sunnatullah, hukum alam yang berlaku pada diri kita. Dr. Meldi tadi subuh luar biasa menjelaskan bahwa perjalanan kita sebagai anak manusia itu melalui beberapa tahapan dan fase. Mulai kita berada di alam rahim, lahir ke dunia sebagai bayi yang tidak memiliki kuasa dan kekuatan apa-apa. Sampai kita tumbuh menjadi anak, remaja, menjadi pemuda, kemudian kita menjadi seorang manusia dewasa, sampai saatnya kita berusia menjelang usia lanjut atau manula. Allah mengingatkan kepada kita bahwa sel-sel yang ada pada tubuh kita itu mengalami penuaan. Tetapi kita berdoa kepada Allah. Biasanya doa yang kita panjatkan itu apa? Ya Allah, panjangkanlah umur kita. Panjangkan umurku. Tapi jangan berhenti di situ. Sebab ayat itu menegaskan bahwa barang siapa yang panjang umur, maka akan kukembalikan kepada kejadian semula. Artinya apa? Kita ini menjadi tua, seluruh sel-sel kita terjadi penuaan, haus, dan seterusnya, maka kita akan kembali menjadi baik. Tapi doa kita mudah-mudahan pengertian usia itu ada dua pemahaman. Pertama itu tua sesungguhnya, usia kita mungkin sampai 80, 70, 90, malah mungkin 100. Itu doa kita makbul. Karena pola hidup kita, pola makan kita teratur, terjaga, maka kita akan insya Allah diijabah oleh Allah panjang usia kita. Tetapi mungkin usia kita qadarullah berlaku, mungkin 40 tahun kita sudah dipanggil.
Mungkin 50 tahun kita sudah dipanggil. Tetapi karena karya-karya kita, karena amal ibadah kita yang sifatnya monumental, yang sifatnya dapat dilihat, maka seolah-olah kita menjadi tua. Dikenang orang amal-amal dan karya-karya kita. Sebagaimana yang diungkap oleh Buya Hamka ketika menjelaskan tentang anugerah usia. Jadi usia kita ini mungkin sudah ada plafonnya, kadarnya. Hadirin, ini mungkin pembuka. Sekedar melanjutkan kuliah subuh oleh Dr. Meldi sesuai dengan keahliannya di bidang kesehatan dan kedokteran. Kita tunggu nanti episode berikutnya bagaimana metode dan cara kita agar tua tetapi tetap sehat. Mungkin ada kiat-kiatnya. Hadirin, ulun ingin menyampaikan sesuatu. Saat ini kan hajatan politik nih, pesta demokrasi. Sedang masa kampanye. Boleh dong kita berbicara sekitar bagaimana politik itu dalam Islam. Hadirin, Munawir Sajali, seorang tokoh dan kader Muhammadiyah, pernah menjadi diplomat dan pernah juga menjadi menteri agama pada era Orde Baru. Beliau pernah menulis buku yang berjudul Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, yang ingin ulun jadikan sebagai acuan pada malam hari. Di dalam pembukaan buku itu beliau menjelaskan bahwa setidak-tidaknya ada 3 pandangan berbicara tentang Islam dan negara. Jadi artinya di dalam Islam itu ada juga bicara tentang bagaimana kita bernegara. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam Islam itu lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan kita bernegara, persoalan-persoalan politik, mengatur tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola dan dipimpin. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ma farratna fil kitab. Di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran itu tidak pernah dialpakan tentang sesuatu. Semuanya dibicarakan. Ini pendapat yang pertama. Tetapi dalilnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibarat wahai ini, anak-anak muda, mudah sekali. Kalau ingin bertanya tentang sesuatu, buka Mbah Google, di situ akan mengetahui. Adik-adik mahasiswa ketika dia menulis makalah ataupun proposal, tidak sulit-sulit sekarang ini. Buka saja aplikasi AI atau artificial intelligence yang bisa memandu dia menulis sesuatu secara ilmiah. Tanyakan saja. Tetapi Al-Quran pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak mengetahui tentang sesuatu, tanyakan ahlinya. Tanyakan kepada pakarnya. Tanyakan kepada yang memang ahli di bidang itu. Engkau tidak akan sesat. Engkau tidak akan salah kaprah untuk memahami sesuatu. Istilah di kampung itu hendak mengulah tapayan manis kayak Pak Batakun lawan ahlinya mengulah tapayan. Maulah kelotok, ini bahari kita berkelotok lah. Karena daerah kita itu adalah daerah 1000 sungai. Tapi ini sungainya banyak matian. Banyak pampan. Lalu sungai-sungai yang terkenal hanya sungai Pangapuran, sungai Kalayan. Nah kayak Pak, mulah kelotok tuh laju. Takut non ahlinya.
Ada suhunya. Itu hukum alam sudah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Batakun lawan ahlinya. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama ini diwakili tokoh-tokohnya oleh Syekh Hasan Al-Banna yang kita kenal. Said Qutub, kemudian Muhammad Rashid Ridho yang membuat majalah Al-Manaya. Semuanya memiliki pemikiran-pemikiran pembaharuan di Timur Tengah pada saat itu. Siapa lagi? Tokoh-tokohnya yang paling vokal adalah Muhammad Maulana Al-Maududi yang terkenal itu. Jadi pikiran-pikiran mereka ini mengatakan dalam Al-Quran itu lengkap. Tidak ada yang diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melihat bagaimana kekuasaan itu dimiliki, kekuasaan itu dijalankan, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sahabat dan memimpin jamaah saat itu. Ini perkataan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Nabi itu diturunkan ke dunia ini bagaikan rasul-rasul sebelumnya. Hanya berfungsi mengajak manusia agar memiliki akhlak yang baik. Memiliki etika dalam pergaulan. Hubungannya adalah antara sebagaimana yang dipahami agama itu oleh orang barat. Orang barat yang sekuler, agama itu hanya berfungsi hubungan antara manusia dengan sang Khalik. Selain itu tidak ada. Jadi konsep agama di barat itu adalah aturan-aturan yang menghubungkan antara manusia dengan sang Khalik. Tidak ada memiliki pengaruh dan implikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tokoh-tokohnya, misalnya yang kontroversial itu adalah Ali ibnu Abdi Razik dan Taha Husin. Ketika di Turki Utsmani kala itu di penghujung abad ke-20, khilafah itu bubar. Khilafah itu sudah tidak fungsional. Maka Ali Abdul Razik berpendapat dan berijtihad bahwa khilafah itu tidak wajib di dalam Islam. Sehingga pengikut-pengikut Ali bin Abdul Razik itu dicemoohkan. Ya. Banyak yang tidak sependapat dengan Ali Abdul Razik. Secara diametral ini bersebarangan, berbeda pendapat dengan kebanyakan umat Islam saat itu. Jadi ini pendapat yang cukup kontroversial. Namun pendapat yang ketiga ini yang perlu kita perhatikan. Pendapat yang ketiga ini tidak sependapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan dalam Islam itu semuanya pada lengkap. Diatur sedemikian rupa. Karena katanya Al-Quran itu diturunkan bersifat umum. Perlu diperjelas oleh Al-Hadis. Ditaksis oleh hadis. Kemudian mereka juga tidak sependapat dengan pendapat yang kedua ini. Lalu mereka mengatakan bahwa di dalam Islam itu terdapat seperangkat nilai-nilai bagi kehidupan bernegara. Terdapat seperangkat nilai-nilai dalam bermasyarakat yang memandu kehidupan kita agar selamat dunia dan akhirat. Baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan seluruh aspek kehidupan kita. Pendekatannya adalah nilai. Sehingga di dalam Al-Quran kita melihat banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya bagaimana kita melaksanakan, menegakkan keadilan. Bagaimana ketika kita menjadi pejabat, harus adil. Adil pada diri kita sendiri,
adil kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Maidah ayat 8, di antara ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Padahal kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dalam konteks kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang penguasa, maka perintah pertama Al-Quran adalah berlaku adil. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran itu bentuk negara seperti apa. Tidak dijelaskan pemimpin itu apakah penguasa itu bernama umara, presiden, monarki atau kerajaan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Itu sifatnya adalah ijtihadiyah. Kita sepakat dalam negara kita, pemimpin kita tertinggi itu adalah presiden. Dulunya dipilih oleh MPR, sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sistem yang kita sepakati, Bapak hadirin. Padahal pendiri bangsa ini sudah merumuskan. The Founding Father itu yang 9 orang itu. 9 orang itu hanya satu yang non-muslim. 8 orang itu tokoh-tokoh muslim yang mewakili organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Siapa yang tidak kenal Agus Salim? Mister siapa yang di antara 8 itu semuanya tokoh-tokoh muslim yang meletakkan dasar tentang bagaimana kita bernegara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga ini pendekatannya itu adalah nilai. Bagaimana kewajiban seorang pemimpin, bagaimana kewajiban masyarakat itu menegakkan keadilan di lingkungan masyarakatnya. Apakah posisi dia? Apakah dia sebagai pejabat penting di dalam negara, dalam masyarakat? Dia harus berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hadirin, kita juga diperintahkan untuk bagaimana saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita ini hidup jangan nafsi-nafsi. Kita ini hidup bermasyarakat, ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Maka tanggung jawab kita bermasyarakat, berjamaah itu demikian indah. Yang kaya membantu yang tidak berpunya. Dan yang tidak berpunya itu tidak merasa sungkan untuk menerima bantuan. Karena memang bantuan itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung perasaan si papa. Melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak, dan seterusnya. Tentu dibutuhkan pengelola yang handal, yang mentasarrufkan amanah jamaah. Sehingga niat yang tulus dari jamaah itu akan tersalurkan kepada mereka yang berhak. Hadirin, kita bersyukur di Al-Furqan ini adalah jismu ya, alhamdulillah. Saban saat membagi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang sedikit itu saja bisa kita lakukan, itu sudah melaksanakan nilai-nilai yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Apalagi bagaimana kita menegakkan al-ikha persaudaraan. Di dalam Al-Qur'an yang terkenal itu misalnya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang secara spesifik menganjurkan
kepada kita, seruan kepada manusia, agar kita menyadari bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Dan kita diciptakan bersuub-suub, bersuku bangsa, tanpa membedakan si hitam dan si putih, si kuning ataupun si merah. Itu memang takdir Allah, sesuai dengan beliau di mana dia hidup. Tetapi kita tentunya ingin mengenal saling satu sama lain. Mereka-mereka itu diciptakan bersuub-suub, berkabilah-kabilah, dalam rangka kita saling mengenal karakter satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dua sudah. Kalau yang pertama tadi diserukan kepada kita, dulu. Karena huwa aqrabu littaqwa. Adil itu menunjukkan kepada perbuatan takwa. Sementara ayat yang berikutnya ini mengatakan saling mengenallah kita, saling menghargailah, menghormatilah kita di antara perbedaan-perbedaan itu. Karena apabila kita toleran terhadap perbedaan-perbedaan itu menunjukkan kita itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu memang harus kita komunikasikan. Nanti ulun akan sampai pada tahapan berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu apabila kita kaji Al-Quran luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita, memberikan sejumlah tata nilai di dalam kita menata kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Tidak penting apapun nanti bentuk macam sistem pemerintahan yang disepakati oleh kaum muslimin. Apakah nanti kerajaan seperti di Malaysia? Tapi katanya Islam adalah menjadi negara agama resmi di sana. Kita republik, pendiri bangsa kita adalah 9 orang mayoritas muslim. Tapi dalam dasar negara tidak dijelaskan Islam sebagai agama resmi. Kita menganut sistem majemuk, polarisasi, pengakuan terhadap mereka-mereka yang menganut berbagai agama. Dasarnya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan tidak lain dari qul huwallahu ahad. Tetapi versi agama yang lain silahkan. Ketuhanan yang Maha Esa versi mereka masing-masing. Hadirin, ketika menggali Pancasila itu luar biasa. Ada 5 sila yang menjadi landasan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa, jangan sampai sekarang ini menjadi keuangan yang maha berkuasa. Ini sudah bergeser. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sampai antara satu sama lain saling intimidasi, saling ancam karena perbedaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu penghargaan terhadap manusia itu adalah ciptaan Allah. Maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Karena itu adalah hak asasi manusia. Persatuan Indonesia luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ini disatukan oleh satu nilai, tidak lain adalah senasib sepenanggungan seiman, karena kita mayoritas muslim, yang menyatukan seluruh latar belakang kehidupan kita berbangsa ini dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari ratusan suku bangsa
kemudian bahasa, kemudian mungkin perbedaan-perbedaan yang lain, tetapi menyatukan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena muslim di negeri kita ini adalah mayoritas. Tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim ini. Sehingga kita tidak menjadi warga negara kelas 2. Baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun di bidang sosial lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai inilah yang menjadi patokan sehingga para pendiri bangsa kita itu tegar menyusun berbagai konsep kenegaraan, menyusun nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, kemudian menyusup dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diubah 4 kali pada masa reformasi. Hadirin, banyak pasal, banyak norma yang diubah tanpa sepengetahuan kita, menggiring kehidupan kita jauh dari nilai-nilai sesungguhnya. Apabila ada keinginan untuk kembali kepada UUD yang asli, kita patut bersyukur. Karena kehidupan kita ini sejatinya ini sudah melenceng dari garis-garis apa yang sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita perhatikan, kita ini kan negara, katanya negara demokrasi. Dan demokrasi itu diakui sebagai salah satu terbaik di antara yang terburuk. Sekelas Amin Rais sendiri mengakui saat ini yang diperlukan memang demokrasi. Meskipun sejatinya demokrasi itu bukan nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam, tetapi dioper atau kita adopsi dari kehidupan masyarakat Yunani pada saat itu. One man, one food itu memungkinkan karena masyarakatnya sedikit di Pulau Kreta saat itu. Jadi demokrasi itu dilahirkan oleh para filosof di Yunani seperti Aristoteles dan Plato saat itu. Tapi sejatinya demokrasi itu bukan satu-satunya terbaik. Hadirin, kalau dalam Islam itu apa? Dalam Islam itu diperintahkan kepada kita wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kalian. Apabila engkau sudah berazam, itu yang paling baik di sisi Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita perhatikan sistem negara kita pada masa Orde Lama, ya, Orde Baru, maka kedaulatan rakyat itu ada di tangan MPR. MPR itu penjelmaan dari kekuasaan rakyat. MPR menyusun undang-undang, MPR menyusun garis-garis besar haluan negara yang menjadi panduan bagi pemimpin yang terpilih, presiden dalam hal ini, sebagai mandataris MPR, sehingga MPR yang mengontrol apabila presiden melakukan kesalahan, melakukan melenceng dari garis-garis besar haluan negara. Ada aspek pengawasan, tetapi sistem kita sekarang ini tidak, karena balance seimbang antara DPR dan presiden. DPR tidak bisa mengawasi, tidak bisa mengkritik, dan seterusnya. Malah yang terjadi, DPR itu manut apa keinginan presiden. Itu yang terjadi hari ini. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat, ini mungkin penutup menjelang kita sholat Isya. Syarat pemilu demokratis itu, Bapak hadirin, ada 7 syaratnya. Pertama, adanya regulasi yang jelas dan tegas.
bisa kita lihat apakah hajatan pemilu kita itu regulasinya sudah jelas dan tegas. Bagaimana makna money politik? Di dalam undang-undang pemilu, rumusan tentang money politik itu hanya diwakili dalam satu ayat. Adalah pemberian dari calon kepada calon pemilih. Selebihnya tidak ada. Sehingga para tim sukses, masing-masing melakukan kreativitas. Dan mereka tidak akan dapat diusut. Karena memang undang-undangnya dibikin abu-abu. Membuat penyelenggara pemilu itu tidak bisa melakukan eksekusi. Karena regulasinya tidak jelas dan tidak tegas karena abu-abu. Yang kedua, peserta pemilu yang taat aturan. Bisa kita lihat, mungkin ada yang curi setar, mungkin pengerahan ASN, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi mereka masih bisa berkelit, dan seterusnya. Di awal-awal sebelum kampanye kita lihat, masing-masing calon ketika sudah terdaftar tuh, di sepanjang jalan mulai Banjarmasin sampai ke Kalua itu, gambar-gambar atribut. Itu bisa nggak dimaknai curi star? Tidak. Karena belum ada hukum di situ. Belum ada kesepakatan. Karena kesepakatan itu menjadi aturan yang resmi dan menjadi hukum. Tidak bisa ditindak dan seterusnya. Kecuali pengerahan ASN. Nah, ada undang-undang ASN. ASN itu harus netral. Tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan seterusnya. Yang berikut, pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kita dapat meyakini bahwa masyarakat yang terdidik, high class, kira-kira bisa berpikir kalau ada serangan fajar ataupun serangan duha. Tetapi masyarakat yang di grassroots itu, ujar bubuhannya 5 tahun sekali ini yang kami. Jadi bubuhannya tuh harus sukses juga. Tampuluh orang berbagi-bagi. Jadi ini calon ada lagi bingung mencari, malah ini mereka-mereka ini yang mencari sehingga calon tuh berana aja, tim suksesnya berana. Itu anomali ya. Semacam ada perubahan. Kalau dahulu bubuhan tim sukses ini bergerilya dari kampung. Tapi di kampung-kampung itu sudah siap ada tim suksesnya. Maaf, ini Lun mungkin membaca, hanya sekedar membaca ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Hadirin, yang berikutnya adalah birokrat yang netral. Birokrat yang netral itu memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Tidak ada intimidasi di sana. Tidak ada cawe-cawe. Hadirin, yang berikut, penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Oh, kalau Sidin itu menjadi kita yakin insya Allah Sidin itu adil, Sidin itu benar dan lain sebagainya. Tetapi karena kondisi sedemikian rupa, mungkin yang terjadilah. Berikut media massa yang independen. Hari ini adalah media independen. Seluruh media itu sudah dikuasai oleh sebuah kekuatan yang bisa merubah opini. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Apa yang disebut dengan netizen, apa yang disebut dengan apa lagi? Yang survei itu mempengaruhi hasil. Seharusnya itu tidak ada. Itu akan mempengaruhi hasil dan seterusnya. Yang terakhir, masyarakat sipil yang kritis dan peduli. Jadi kita harus kritis dan peduli terhadap penyelenggaraan pemilu kada ini. Supaya tidak terjadi money politik, tidak terjadi serangan fajar, tidak terjadi
berbagai bentuk yang mencederai hajatan pemilu kita. Kita sebagai warga masyarakat wajar memiliki pilihan. Kita berbeda itu sesuatu yang alamiah. Dan perbedaan itu harus kita kita komunikasikan supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak menjadi masalah. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi pemilih yang cerdas dan partisipatif. Kita tentu sudah memiliki pilihan. Kalaupun ada saudara-saudara kita memiliki pilihan yang lain, kita harus menghargai dan harus toleran. Tidak mesti kita harus bersitegang dan harus berkonflik. Apalagi kita mengintimidasi pilihan saudara-saudara kita. Inilah hajatan pemilu. Wajar kita berpesta demokrasi. Karena ini yang menjadi kesepakatan kita bersama. Kita berdoa mudah-mudahan dalam pemilu kada ini akan terpilih pasangan pemimpin yang amanah, yang adalah, yang benar, yang benar-benar memperhatikan nasib wong cilik, memperhatikan nasib rakyatnya untuk sama-sama berjuang meningkatkan kesejahteraan. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.